Makanya kemarin ada beberapa komentar kok kontennya bang ada percintaannya atau ada baperan-baperannya tentang pantun. Ya mungkin berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersusah-susah kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kira-kira 3 pantun di awal itu adalah menggambarkan bagaimana dulu sastra lisan pantun itu begitu kuat di zamannya, dan saya kira zaman hari ini pun juga demikian, walaupun ada berbagai macam modifikasi dengan kemasan-kemasan yang sangat unik dan kreatif tentunya. Ini perlu saya sampaikan karena alhamdulillah, puji syukur saya tentunya sebagai anak bangsa merasa bangga sekali karena pantun yang kemudian selama ini kita ketahui sejak SD, SMP, SMA hingga akhir ini kemudian ditetapkan sebagai warisan dunia, warisan budaya dunia, warisan tak benda oleh UNESCO di PBB. Dan tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi negara Indonesia. Walaupun kemudian pantun ini diusulkan bersamaan oleh 2 negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, karena sama-sama negara Melayu atau punya keterikatan sejarah sebagai negara serumpun atau daerah serumpun. Inilah yang kemudian akan kita bahas tentunya di channel YouTube Rizal Jamal. Di channel ini teman-teman akan mendapatkan inspirasi, edukasi dan juga motivasi, dan semua masalah dan juga pro kontra akan kita kemas secara logika, etika dan juga estetika. Tapi paling penting ada tuh juga hiburan di sini, ada entertainnya. Jadi jangan terlalu tegang, jangan menekan. Baik, ini menjadi kebanggaan buat saya secara pribadi karena alhamdulillah saya penggiat pantun, bikin konten juga awalnya pantun, dan beraktivitas sampai hari ini dimulai dari pantun. Saya mendirikan pantun, saya kira teman-teman saya di Makassar sudah banyak tahu akan hal itu, dan beberapa karya-karya saya di sini itu ada tertuang dan dokumentasi publikasinya juga tentang pantun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini berbagai macam telah saya lakukan. Alhamdulillah karya saya di pantun mengantarkan saya kemudian bisa berinteraksi pula dengan teman-teman semua. Itu semua landasannya karena pantun. Kenapa tadi saya awali dengan pantun Melayu itu? Karena itulah yang kemudian yang membuat saya tertarik. Saya bertanya bahwa siapa yang menciptakan 3 pantun itu. Lama-lama kemudian jawabannya saya tidak temukan, dan memang tidak ada penciptanya. Beda dengan puisi. Ketika kita berpuisi, aku adalah binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang, maka kita akan menebak bahwa puisi itu dari sang pujangga ternama Chairil Anwar dan berbagai macam puisi lain. Bedanya pantun tidak diketahui penciptanya. Itulah yang kemudian memotivasi saya secara pribadi untuk kayaknya penting deh kita melestarikan pantun. Memang pada awalnya saya suka pantun juga karena memang pantun cintanya, ya. Yang memang sangat asik, sangat jenaka lah kalau kita sampaikan, apalagi kalau kita pakai melamar. Di daerah saya atau mungkin juga termasuk mungkin di daerah teman-teman, pantun dulu itu dipakai untuk melamar. Tidak diterima lamaran seseorang ketika kualitas pantunnya tidak bagus atau pantunnya tidak berkualitas. Kira-kira seperti itu. Beda sekarang ya, kalau di daerah saya ini ya tergantung uang panaiknya atau uang untuk memikat wanita tersebut. Kira-kira seperti itu. Ada pantun cinta yang paling saya sangat suka, tapi saya ciptakan sendiri, yaitu ku coba-coba membuat kursi, bahan kursinya dari kayu jati, ku coba-coba minta permisi untuk menjadi kekasih hati. Itulah pantun yang saya pakai selalu nembak atau menyet seorang gadis di kala itu ya. Waktu di SMP, SMA sampai dengan kuliah, saya masih selalu pakai itu. Bahkan sampai sekarang, mungkin teman-teman sudah saksikan beberapa kontennya. Sebuah kesyukuran. Bahkan skripsi dan tesis saya juga semuanya membahas tentang pantun. Di S1 karena saya jurusan sastra Inggris, saya membahas tentang aesthetic function at pantun kerendahan hati and Melayu online website. Di tesis saya alhamdulillah juga gara-gara pantun, dan dapat beasiswa gara-gara pantun. Betapa bangga dan bersyukurnya saya karena alhamdulillah gara-gara pantun lah yang kemudian mengantarkan saya bisa berkarya sampai hari ini. Dan makanya kemarin ada beberapa komentar kok kontennya bang ada percintaannya atau ada baperan-baperannya tentang pantun. Ya mungkin itu baru menyaksikan konten saya. Kalau sebelum-sebelumnya atau subscriber lama pasti sudah sangat tahu.
Kenapa kita mau berpantun? Sederhana, laki-laki orangnya santun, perempuan berparas ayu. Kenapa kita mau berpantun? Untuk lestarikan budaya Melayu. Jadi budaya Melayu, alhamdulillah itu juga menjadi sebuah kebanggaan kita sebagai negara Indonesia dan wajib kita lestarikan, apalagi kita generasi muda. Terlepas bahwa ada berbagai macam pendapat tentang di mana awalnya pantun, siapa yang pertama, saya kira itu tidak jadi masalah. Karena kemudian alhamdulillah saya secara pribadi sudah merasakan manfaatnya untuk melestarikan budaya pantun, sampai kemudian saya mendirikan sebuah komunitas bernama Komunitas Pantun Universitas Hasanuddin, Komunitas Pantun UNHAS, dan terbentuk sampai hari ini, bahkan membentuk juga Rumah Pantun Makassar. Jadi di konten ini saya ingin coba menyampaikan terima kasih saya kepada budaya bernama pantun yang alhamdulillah mengantarkan untuk kemudian banyak berkomunikasi, berjejaring dengan orang, banyak juga belajar ilmu pengetahuan. Karena kalau kita mau berpantun itu mengasah otak, mengasah akal pikiran, yang kemudian kita berhati-hati sebelum menyampaikan, dipikir dahulu. Kira-kira itu hikmah daripada berpantun. Dulu juga saya punya pantun yang sangat keren dan sangat saya andalkan ketika awal-awal saya melestarikan pantun, yaitu kalau kita ke kota Makassar, cobalah kunjungi Pantai Losari. Kalau pesan hendak terdengar, cobalah pantun budaya negeri. Itu yang biasa saya pakai agar kemudian orang akan jauh lebih tangkap pesannya kalau menggunakan pantun. Kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah, last but not least, saya kemudian bisa ke luar negeri melalui International Pantun Festival. Saya mewakili Indonesia di tahun 2015. Semua dokumentasinya ada. Mewakili Indonesia di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, tampil pantun dengan ikon Ambo Indo ala Bugis Makassar, yang alhamdulillah sampai hari ini pun juga menjadi sebuah kebanggaan di daerah saya di Makassar dan di Sulawesi Selatan. Kalau berbicara pantun cinta itu waduh banyak sekali. Salah satu tadi yang saya sampaikan, dan banyak sekali lagi. Baik itu pantun yang sudah ada di internet maupun teman-teman mungkin sering dengar di mana begitu, boleh teman-teman kita tulis, kita balas pantun di kolom komentar. Dan yang paling penting yang perlu saya sampaikan adalah sekali lagi, pantun itu adalah cara kita untuk bertutur dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan itu salah satu karakternya sebenarnya anak bangsa Indonesia yang hilang, mulai pudar. Mari bersama-sama kita lestarikan dengan membiasakan berpantun, karena itu mengasah kecerdasan, melatih juga otak untuk berpikir, karena jangan sampai kita kehilangan para pemikir yang justru banyak sekali orang cerewet atau nyinyir. Cerewet tidak masalah, yang penting berkualitas, tapi jangan sampai nyinyir yang dapat menghilangkan persaudaraan kita. Oleh karena itu, pergi kuliah ketemu dosen, teman-teman minta diantar. Jangan mengaku seorang netizen kalau teman-teman tidak komentar. Saya Rizal. Kenapa saya pintar berpantun? Karena saya minum ini.